Oke, halo guys, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue bakalan bahas tentang pemrograman berorientasi objek. Yang akan gue bahas di sini adalah bagaimana caranya kita menambahkan, mengubah dan menghapus data dari database melalui Java. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita lihat video kali ini. Oke, langsung aja kita buka NetBeans. Kemudian seperti biasa, karena kita sudah connect dengan database, kita perlu yang namanya juga membuka XAMPP, teman-teman. Di sini kita start dulu MySQL-nya, kemudian kita kembali lagi ke NetBeans. Setelah itu kita lanjut di project di latihan 8 ya, teman-teman. Jadi kita bisa buka di project latihan 8, kemudian kita bisa lihat di sini ada biodata. Yang kemarin kita sudah buat adalah biodata. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah button baru, yaitu tambah. Ya, di sini jadi kita perbesar dulu, kemudian kita rapikan sekali lagi, dan kita bisa drag drop lagi untuk button ya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa tambahkan. Di sini kita edit teks, namanya adalah tambah. Seperti itu, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa tambahkan lagi satu di sini juga. Kita tambahkan juga di sini adalah ubah, dan lagi satu adalah hapus, teman-teman ya. Oke, ya, teman-teman bisa tambahkan dulu di sini. Kita perbesar lagi, kemudian di sini saya rubah dengan hapus. Atau teman-teman bisa bawa ke bawah seperti ini. Kita pindahkan dia ke bawah sini. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginan teman-teman mau dirapikannya seperti apa. Oke, dan seperti ini. Kemudian di sini saya kecilkan kembali. Yang ini juga saya kecilkan lagi supaya rapi. Nah, oke, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat codingan untuk tambahnya. Nah, tinggal teman-teman seperti minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa untuk menambahkan codingan kita tinggal klik kanan saja di buttonnya. Kemudian teman-teman bisa pilih event, action, dan action perform. Nah, di sini kita akan tambahkan codingan untuk menambahkan data dari Java ke dalam database. Untuk mempersingkat waktu, saya akan skip video ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi codingannya sudah selesai. Di sini saya akan sedikit jelaskan terlebih dahulu. Yang kita lakukan di sini adalah kita deklarasikan dulu 3 buah kolom yang ada di dalam desain. Teman-teman bisa lihat di sini ada name, ada nama, ada jurusan. Di mana name ini menggunakan text field, nama juga text field, dan jurusan adalah combo box. Maka teman-teman bisa lihat di sini saya gunakan dengan nama JTextField1. Ini sesuai dengan yang ada di sini, teman-teman. Jadi JTextField1 ini teman-teman bisa lihat di properti ini di atas ada JTextField1. Kemudian ada nama di JTextField2 dan combo box adalah JComboBox1, teman-teman. Jadi saya sesuaikan dengan di sana. Kemudian saya lempar isi dari isian dari user, di mana user mengetikkan name, nama, dan seterusnya. Kita tampung dalam sebuah variabel. Di sini ada name, ada nama, dan jurusan. Setelah kita sudah tampung di sana, selanjutnya adalah kita lakukan try, catch, dan finally. Jadi try, catch, finally ini kita ibaratkan hampir mirip dengan penggunaan kondisi atau penggunaan if, else, dan switch case seperti itu, teman-teman. Jadi di sini kita lakukan try terlebih dahulu. Try ketika dia koneksi. Ketika dia melakukan koneksi ke database dan berhasil, maka dia akan melanjutkan proses di bawah ini. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita deklarasikan dulu atau kita objekkan kelas koneksi database, di mana kita mengakses yang namanya method get koneksi. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada method get koneksi, di mana kita dapatnya di dalam sini, teman-teman ya, di koneksi database ini. Nah, ini koneksi database ada get koneksi. Ini koneksi database nama kelasnya, dan di sini ada get koneksi nama metodnya. Kita balik lagi ke biodata.java. Kemudian berikutnya adalah kita deklarasikan yaitu query. Query ini sudah memang bahasa SQL atau bahasa SQL dari MySQL-nya. Jadi kita tinggal definisikan saja di dalam variabel SQL, di mana kita kalau mau menambah data itu adalah insert into mahasiswa, kemudian value. Karena di sini kita mempunyai 3 kolom, yaitu name,
nama, dan jurusan, maka di sini saya gunakan 3 tanda tanya. Tanda tanya ini akan menempati posisi di mana teman-teman bisa lihat di bawahnya ini ada posisi 1, set string 1 itu berarti di sini teman-teman, posisi pertama. Kemudian set string 2, maka di sini tanda tanya yang kedua. Dan set string 3 adalah jurusan, maka tanda tanya yang ketiga. Seperti itu teman-teman. Jadi kita langsung deklarasikan di sini dalam bentuk sebuah variabel SQL dengan tipe data string. Kemudian setelah sudah kita siapkan, kita prepare statement untuk mengeksekusi query yang ada di atas. Setelah kita prepare, kita isikan value-value-nya, tanda tanya ini kita isikan dengan name, nama, dan jurusan. Kemudian execute update, artinya kita melakukan eksekusi query yang ada di atas di dalam database. Setelah itu kita tutup koneksinya, p.close, artinya kita tutup koneksinya sehingga koneksi ke database sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Kemudian kalau seandainya terjadi error, maka di sini akan tampil pesan errornya adalah apa? Terjadi error misalnya seperti itu. Nah, terjadi errornya seperti apa? Kita bisa tambahkan plus E. E ini berarti exception-nya. Kalau misalnya errornya mungkin karena nama mahasiswa dan sebagainya itu ada kesalahan atau name yang double dan sebagainya, kita bisa kelihatan di konsol nanti teman-teman. Nah, ini seandainya kalau kita lihat di sini teman-teman, ini teman-teman perlu perhatikan nama tabelnya. Nama tabel di sini teman-teman nggak boleh ada kesalahan penamaan. Ini disesuaikan dengan yang ada di SQL Yoke. Nah, teman-teman bisa buka SQL Yoke saja. Oke, seperti biasa, langsung saja teman-teman buka SQL Yoke. Setelah itu, teman-teman nanti bisa lihat di sana sudah ada tabel yang sudah kita buat di minggu sebelumnya ya teman-teman. Kita masuk ke dalam localhost, kemudian di database universitas, kemudian ada tabel mahasiswa. Ini teman-teman bisa lihat di sini mahasiswa. Jadi teman-teman sesuaikan nama mahasiswa ini dengan yang ada di dalam yang ada dalam Java ini, codingan Java. Oke teman-teman. Nah, supaya kita bisa tahu program ini sudah bisa berjalan apa belum, kita coba aja teman-teman. Kita running ya. Kita runningnya seperti biasa. Ini runningnya sedikit berbeda, tidak running di atas, tetapi running langsung di file biodata.java. Oke, kita run file. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, nah, data di database sudah muncul Adi Panca. Kemudian kita coba dengan yang lain ya teman-teman ya. Pastikan name ini sifatnya adalah primary key ya teman-teman, atau unique seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai name-nya sama. Kalau name-nya sama pasti datanya nggak mau masuk. Kita coba seperti ini. Kemudian saya isi namanya, kemudian saya isi jurusan, kemudian saya klik tambah di sini teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada terjadi error di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini adalah data truncation, data long for name at row 1. Koneksi sukses, koneksinya sukses, tapi ternyata terjadi error di sini teman-teman. Nah, kita harus perhatikan di sini. Kesalahannya adalah apa? Kesalahannya adalah data too long, artinya datanya itu terlalu panjang. Kalau kita lihat di sini teman-teman, kita balik ke SQL Yoke, teman-teman bisa lihat di sini, kita alter table, teman-teman bisa lihat ini varchar maksimumnya adalah 8, sedangkan kita isi di sini datanya, kita isi di dalam data ini ada 9 di sini teman-teman, sehingga dia data too long. Makanya kita harus hapus satu teman-teman, kita coba tambah lagi. Oke, nah baru datanya mau bertambah gitu teman-teman. Jadi fungsi dari catch yang tadi di belakang ini teman-teman bisa lihat ini terjadi error plus E, berarti kita bisa tahu errornya itu karena apa? Ada kesalahankah di sini atau di mana misalnya seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita sudah berhasil menambahkan data teman-teman. Nah sekarang kita akan mencoba bagaimana cara untuk menghapus data. Kita tinggal close dulu teman-teman, kemudian kita kembali ke desain teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini kalau sudah teman-teman kembali ke desain, kemudian berikutnya adalah teman-teman bisa lihat di sini kita akan membuat codingan untuk hapus teman-teman ya. Jadi, teman-teman silahkan klik kanan saja dulu di sini ya, kemudian event action perform di sini. Seperti itu kita masuk ke codingan, ini ada J button 6 ya untuk hapusnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya akan skip video ini supaya mempersingkat waktu lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi codingan sudah selesai. Kurang lebih teman-teman bisa lihat di sini. Yang saya lakukan di sini adalah saya mengecek terlebih dahulu teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, saya mengecek dulu apakah tabel itu sudah diklik atau sudah dipilih data yang mana yang akan dihapus. Kalau kita coba running, teman-teman bisa lihat. Saya run file.
Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kalau seandainya saya klik ini berarti data terpilih. Nah, data terpilih yang seperti ini, saya cek dulu kondisinya di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat integer i sama dengan j table get selected row. Artinya yang mana yang terselected itu yang terpilih. Ketika dia bernilai -1 itu berarti kan di luar dari ini, teman-teman. Ini kan 1, 2, 3. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau -1 berarti nggak ada yang terselect, maka saya lakukan aksi return kosong atau tidak melakukan apa-apa di sini, teman-teman. Gitu. Saya jelaskan terlebih dahulu di sini, teman-teman bisa lihat string name yaitu value at i. I ini berarti yang tadi kita selected yang mana, kita blok yang mana yang mau kita hapus. Kemudian kita lakukan koneksi, kita try catch lagi. Kemudian teman-teman lakukan koneksi ke dalam kelas koneksi database, ambil metode get koneksi, kemudian kita siapkan query atau SQL, bahasa SQL-nya, bahasa SQL-nya, delete from mahasiswa. Di sini mahasiswa karena di database itu mahasiswanya huruf kecil, maka di sini kita juga isikan huruf kecil. Ingat teman-teman, hati-hati karena ini case sensitif. Begitupun dengan name saya di database kecil, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, name kecil, mahasiswa pun kecil, sehingga di sini juga saya menggunakan huruf kecil dan huruf kecil juga gitu. Kemudian berikutnya prepare statement, kita siapkan statementnya, kemudian kita set string. Di sini teman-teman bisa lihat ada tanda tanya 1 di sini, berarti posisinya adalah ini akan menempatkan posisi name yang ini, teman-teman, gitu. Kemudian name ini didapatkan dari mana, teman-teman? Name ini didapatkan dari sini. Ketika kita klik gitu, teman-teman ya. Kita klik, maka dia akan menghapus datanya. Kemudian execute update, berarti proses query ini akan dieksekusi. Kemudian setelah itu tutup koneksi, dan kalau ada error sampaikan pesan error, dan kalau dia berhasil maka kita load data. Artinya kita reload data dari database. Kalau databasenya 2 ya berarti tampilnya 2 gitu. Kalau 3 berarti bertambah menjadi 3 dan seterusnya. Kita coba running, teman-teman ya. Kita coba untuk cek apakah sudah sesuai apa belum codingan untuk penghapusan. Kita coba hapus data yang terakhir kita tambahkan. Kita klik dulu seperti ini, teman-teman, baru kita hapus. Kita coba, nah data hilang. Teman-teman bisa lihat di dalam database. Kita coba cek di sini mahasiswa table data. Nah, teman-teman bisa lihat tinggal 2 sekarang. Seandainya saya tambahkan datanya lagi, teman-teman bisa lihat 321 misalnya 3. Nah, kemudian 32 ya, teman-teman, 8 lah. Saya isi dengan Saputra lagi. Kemudian saya pilih jurusannya SK saja. Kemudian saya tambah. Data bertambah. Di sini kita refresh. Coba kita refresh, maka data di sini juga bertambah. Berarti kita sudah berhasil. Ketika kita hapus, saya hapus di sini ya, teman-teman. Saya hapus, ini hilang. Kita coba refresh, hilang juga seperti itu. Jadi artinya kita sudah berhasil membuat tambah dan hapus, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kita bagaimana ini kita kosongkan. Kalau kita kosongkan seperti ini, kalau kita klik di sini maka data akan pindah ke atas. Jadi name, nama dan jurusannya sesuai. Di sini juga saya klik ini, maka di sini harusnya name-nya 123. Kemudian di sini namanya Panca dan jurusannya SK. Kita akan buat yang seperti itu, teman-teman. Oke, langsung aja kita close dulu, kita kembali ke NetBeans. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini di tabelnya ini, JTable 2-nya. Tadi teman-teman tinggal klik kanan event, kemudian teman-teman tinggal pilih di sini, yaitu adalah mouse. Kemudian teman-teman bisa pilih yang mouse click ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di sini JTable 2 mouse click. Nah, di sini saya akan tambahkan codingan untuk supaya ketika kita klik tabelnya, maka datanya akan muncul di atas. Itu untuk proses pengeditan ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan skip video ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi codingannya sudah selesai. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama kita lakukan di sini adalah kita deklarasikan dulu yang mana yang selected dari JTable 2. JTable 2 itu yang tadi, yang table dari mahasiswa tadi, teman-teman. Kemudian di sini saya cek, kalau seandainya tidak ada yang diklik, maka returnnya adalah kosong atau tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau seandainya ada yang diklik, maka yang dilakukan adalah apa? Di sini kita deklarasikan name, kemudian tipenya adalah string, kemudian di sini teman-teman bisa lihat saya ambil value dari ini di sini adalah
barisnya, baris ke berapa yang saya ambil, kemudian di sini kolom ke berapa. Teman-teman bisa lihat ini kalau saya running ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini kita katakan sebagai kolom, kemudian ini kolom 0, kemudian di sini kolom 1, kolom 2. Ini adalah baris ke 1, di sini baris kedua. Ya, teman-teman bisa lihat di sini baris ke 0 atau baris ke 0 dan baris ke 1 di sini, teman-teman. Nah, ketika saya klik di sini, nanti di sini dia akan mengambil baris ke berapa. Kalau misalnya saya di sini klik, berarti ini baris ke 0 dan kolom ke 0. Baris ke 0 ini dan kolom ke 0, ini kolom ke 0. Jadi di sini juga begitu teman-teman, baris ke 0, kemudian kolom ke 1, ini nama. Kemudian berikutnya adalah baris ke 0, kolom ke 2, yaitu jurusan. Nah, setelah saya sudah ambil datanya ini, saya simpan dalam variabel name, nama, dan jurusan, kemudian saya lempar ke dalam text field di atas. Jadi kalau name saya lempar ke text field ini, kalau nama saya lempar ke text field ini, kalau jurusan saya lempar ke combo box yang ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, saya klik, oke, maka di sini name, nama, dan jurusannya pindah ke atas. Saya klik yang di bawah, ya, name, nama, dan jurusannya SK. Ini TI, teman-teman. Kemudian ini SK lagi. Kemudian ini name-nya juga sesuai yang di atas dan di bawah. Itu, teman-teman. Nah, ini gunanya untuk apa, teman-teman? Ketika kita klik seperti ini, kita bisa ubah datanya. Tetapi proses ubahnya ini di sini belum jalan karena kita belum menambahkan codingan untuk ubah, teman-teman, gitu. Nah, sekarang kita langsung aja buat untuk codingan ubah ya, teman-teman ya. Kita close saja, kemudian kita kembali ke desain, teman-teman bisa lihat. Kemudian teman-teman bisa klik sekali di sini dan kita klik kanan, event, action, dan action perform, diubah. Kemudian di sini saya akan tambahkan sedikit codingannya, tapi saya skip saja videonya supaya untuk mempersingkat waktu, teman-teman. Oke teman-teman, jadi codingannya sudah selesai. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang saya lakukan pertama kali di sini adalah apa? Yaitu pengecekan dulu mana yang terselected di dalam tabelnya. Kemudian saya cek jika tidak ada yang diselected, maka saya return kosong. Jika ada, maka saya lakukan deklarasi di sini, yaitu deklarasi sebuah variabel name, di mana saya ambil dari kolom pertama dan baris yang sesuai dengan yang diklik, teman-teman ya. Barisnya sesuai dengan yang diklik dan kolomnya sudah pasti kolom 0, karena itu adalah name. Kemudian berikutnya adalah saya deklarasikan sebuah variabel nama, di mana saya ambil dari text field 2. Jadi data yang sudah dirubah saya lempar ke dalam variabel nama, kemudian jurusan yang sudah dirubah saya lempar ke variabel jurusan. Kemudian saya lakukan try catch dan finally seperti biasa saya lakukan koneksi ke database, kemudian saya lakukan atau buat sebuah query-nya adalah query update di sini atau SQL update. Teman-teman bisa lihat di sini, di mana yang saya update adalah nama dan jurusan. Kemudian saya update berdasarkan name-nya adalah name yang mana yang saya update, kayak gitu. Nah, kenapa name-nya di sini saya tidak merubah? Karena name itu adalah primary key, teman-teman. Sehingga perubahan name itu sebenarnya tidak disarankan untuk dirubah karena dia adalah primary key, teman-teman. Jadi di sini yang saya rubah hanya nama dan jurusan. Name-nya tetap seperti biasa, teman-teman. Kemudian sini saya lakukan prepare statement, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian saya lakukan di sini adalah penempatan parameter di sini. Penempatan parameternya itu adalah yang mana? Yang satu ini menempati di posisi tanda tanya yang pertama, yang dua ini posisi parameter yang kedua di sini, kemudian yang tiga ini adalah parameter yang terakhir, yang tanda tanya terakhir, teman-teman. Kemudian saya close, saya eksekusi dulu query-nya, kemudian saya close koneksinya, teman-teman. Setelah itu, kalau seandainya terjadi kesalahan, maka lakukan penampilan errornya adalah apa, dan jika sudah berhasil merubah data maka update lagi tabel mahasiswa yang di dalam Java tadi, teman-teman, atau load data lagi dari database. Kita coba sama-sama, teman-teman ya. Langsung aja kita running di sini, run file, dan kita coba di sini saya rubah ini ya. Kemudian saya rubah yang nomor 2 ya, teman-teman. Misalnya saya rubah menjadi Adi Panca. Oke, seperti ini. Kemudian saya klik, saya rubah jurusannya jadi TI juga. Kemudian saya klik ubah. Oke, teman-teman bisa lihat di sini jadi berubah.
Adipanca dan TI. Saya rubah nih jurusannya jadi SK, saya klik ubah, maka berubah datanya menjadi Adipanca SK. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan proses tambah, ubah, dan hapus di rumah masing-masing, dan semoga teman-teman bisa berhasil. Nah, gimana guys? Mudah bukan? Langsung aja dicoba di laptop masing-masing, dan kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan tinggalkan dalam komentar, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.